dibandingkan hanya sekitar 1.000 orang di Argentina, kemudian disebut ada 37 pemain dari Argentina. Itu agak nggak masuk akal, agak kurang masuk akal. Tetapi kalau ini 5 juta orang di seluruh dunia kemudian bisa menemukan 20, 30, 40, 50 pemain sepak bola great, ya itu masuk di logika. Masuk di logika. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak menebar kebencian, tidak menebar permusuhan, tidak lebay juga, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, ini ada kabar baik bagi Vietnam, bagi supporter Vietnam, bagi orang-orang Vietnam, bagi tim nasional Vietnam, saudara-saudara, tetapi sekaligus bagi kabar buruk bagi tetangga-tetangga Vietnam di Asia Tenggara, bagi pendukung-pendukung sepak bola di kawasan Asia Tenggara selain yang bukan pendukung Vietnam. Ini patut dicermati, patut diwaspadai, patut disimak baik-baik, patut dipelajari lah saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena pemerintah Vietnam, parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat di sanalah, pemerintah Vietnam itu baru saja melakukan perubahan undang-undang. Jadi pada tanggal 24 Juni 2025 itu parlemen dan pemerintah itu menyepakati amandemen perubahan undang-undang nomor 24/2008 QH 12 menjadi undang-undang baru dengan nomor 56/2014/QH 13 yang akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2025, saudara-saudara, bulan depan. Ya, beberapa hari lagi lah, saudara. Itu akan mulai berlaku. Ini adalah undang-undang warga negara Vietnam yang baru. Undang-undang kewarganegaraan yang baru yang revolusioner. Revolusioner, saudara-saudara. Ini harus kita katakan revolusioner, progresif, dan mencerminkan semangat baru Vietnam yang lebih terbuka. Karena ini Vietnam ini kan saudara-saudara tahu sistemnya adalah mereka sistemnya komunis. Ya, sistem komunis itu kan seperti itulah, saudara-saudara. Paham sendiri. Kemudian kita tahu Vietnam itu negara yang fanatik sekali. Fanatik terhadap negara dia, nasionalisme dia itu luar biasa fanatik. Perang lawan Perancis kalah. Kabur Perancis terbirit-birit. Perang lawan Amerika, Amerika juga lari terbirit-birit. Jadi itu luar biasa, dan sekarang mereka membuat undang-undang kewarganegaraan baru yang revolusioner, saudara-saudara. Paling menarik, ada dua hal yang paling menarik dan ini penting sekali untuk kita bicarakan dari undang-undang ini adalah Vietnam sekarang, saudara-saudara, mengizinkan yang disebut sebagai dual citizen, kewarganegaraan ganda. Wah, kewarganegaraan ganda, dan prosesnya juga tidak serumit proses perpindahan paspor Sandy Walsh, Jordi Amat, Nathan, semuanya yang harus mereka pulang ke Indonesia, ketemu DPR, macam-macam, nggak perlu. Jadi prosesnya itu sangat singkat, sangat cepat, sangat padat, dan sangat berkualitas. Jadi warga negara orang keturunan Vietnam itu nggak perlu
apa ya, ketemu DPR nggak perlu. Mereka cukup menyerahkan dokumen kepada perwakilan Vietnam di luar negeri sana, ya kedutaan besar Vietnam lah, saudara-saudara, untuk mendapatkan paspor dual citizen ini, untuk mendapatkan paspor Vietnam tanpa melepaskan kewarganegaraan dia. Nantinya prosesnya akan diputuskan oleh presiden, tentu saja presiden Vietnam, tetapi mereka lebih cepat lah, saudara-saudara. Ketika ada permohonan itu nanti di tangan presiden tinggal lihat ini kepentingannya apa, orangnya benar apa enggak, tanda tangan, selesai. Itu luar biasa, saudara. Dua kewarganegaraan. Dan yang menarik lagi adalah selain dua kewarganegaraan itu, pemain itu, orang-orang itu tidak perlu menggunakan nama Vietnam. Tidak perlu menggunakan nama Vietnam seperti yang selama ini berlaku. Kayak penyerang Vietnam yang di Piala AFF 2024 itu, saudara-saudara, yang dari Brasil, si Nguyen Quang Son, yang jadi pemain terbaik apa top skor ya, itu yang cedera itu. Itu kan dia dari Brasil tapi dia tinggal di Vietnam 5 tahun, kemudian dinaturalisasi, diganti namanya. Ini sekarang nggak perlu lagi. Jadi enak sekali, saudara-saudara, enak sekali, lebih ringan, lebih cepat. Dari siapapun nanti warga keturunan Vietnam yang ada di luar negeri sana, bisa jadi ini pemain grade A, grade A+. Itu tinggal minta paspor, dikasih, saudara. Harus diwaspadai, harus dicermati, harus dipikirkan dengan serius, karena diaspora Vietnam itu, saudara-saudara, itu luar biasa, saudara-saudara. Di Asia Tenggara ini ya, di Asia Tenggara ini data, ini fakta. Fakta, bukan asumsi, juga bukan klaim, bukan kaleng-kaleng. Jadi diaspora Vietnam itu hanya kalah dari diaspora Filipina. Kalau diaspora Filipina di seluruh dunia itu ada sekitar 15 juta. Wah, itu Vietnam itu ada sekitar 5 juta, hampir 6 juta lah, 5,5 juta sampai 6 jutaan. Itu bukan jumlah yang sedikit, saudara-saudara. Dan mayoritas itu di Amerika Serikat itu ada sekitar 2,5 jutaan. Selebihnya ada di Jepang, kemudian ada di Prancis, di Australia dengan jumlah yang ratusan ribu, saudara-saudara. Dan ini berbeda dengan diaspora Indonesia di Belanda yang mereka kebanyakan pergi meninggalkan Indonesia sekitar tahun 50-an. Diaspora Vietnam yang meninggalkan Vietnam itu itu mayoritas itu pada tahun 75 atau 76 atau 70-an lah pokoknya, setelah ketika perang Vietnam. Jadi artinya ini apa? Artinya kalau mereka punya kakek, punya cucu, punya anak, kan usia masih produktif lah, saudara-saudara, dan kedepannya juga masih panjang, karena tahun 70 sampai sekarang kan berapa tahun, beda dengan Indonesia yang tahun 50-an yang mungkin dalam beberapa tahun lagi diaspora itu keturunannya sudah habis, karena kan garis dari Vietnam dari aturan FIFA kan jelas, kakek nenek, ayah ibu. Ini makanya perlu dicermati, dan banyak sekali diaspora Vietnam, apalagi khususnya di Amerika Serikat itu ada yang namanya Little Saigon, Viet Town kalau nggak salah, itu ada di mana-mana, di California, di Los Angeles, San Francisco, San Diego, San Jose, di Houston, di Texas, wah, di mana-mana, saudara, di New York, di Miami, di Orlando, Miami, itu banyak sekali. Luar biasa lah pokoknya, dan jumlahnya jutaan. Kemudian belum lagi yang di Australia. Itu kalau kita pergi ke sana, kalau sudah pernah, itu selalu ada itu yang namanya Little Saigon, Viet Town, kayak Little Chinatown, kayak Little Tokyo, itu kan ada di Vietnam. Mereka punya itu. Kalau Indonesia kan nggak ada, hanya ada di Belanda. Di Belanda kampung Indonesia banyak, tapi di luar itu, di Amerika itu mereka punya itu menunjukkan bahwa ya diaspora itu banyak sekali. Dan kalau jumlah 5 juta ya untuk mencari kira-kira 20-30 pemain bola, itu ya saya rasa masuk akal lah, saudara-saudara, masuk akal dibandingkan hanya sekitar 1.000 orang di Argentina, kemudian disebut ada 37 pemain dari Argentina. Itu agak nggak masuk akal, agak kurang masuk akal. Tetapi kalau ini 5 juta orang di seluruh dunia kemudian bisa menemukan 20, 30, 40, 50 pemain sepak bola grade A, ya itu masuk di logika. Masuk di logika. Di Brasil aja
di Brasil berdasarkan data diaspora Vietnam itu ada sekitar 2000 berapa ya? 2000-an saudara-saudara. Sekitar 2800-an, hampir 3000 orang. Kalau dari 3000-an itu misalnya ada 1 2 3 4 5 pemain bola, ya bagus. Ya logis. Apalagi kalau sampai 5 juta, 2,5 juta di Amerika, kemudian 500.000 di Jepang, 400 ribuan di Prancis, 400 ribuan di Australia, kan ya logis. Dan ini umum PSSI sendiri sudah merespon aturan baru di Vietnam ini dengan sangat bijak menurut saya ya. Dia mencermati, mewaspadai, ya berhati-hatilah, mengamati kira-kira perkembangan, karena dia pikir ya ini ya bahaya bagi rival-rival Vietnam di sepak bola di tetangganya. Ini bahaya kalau mereka bisa karena dual citizen itu gampang, saudara-saudara. Itu kayak kalau saudara tahu di Uni Eropa itu menggunakan sistem dua keluarga negaraan. Kalau saudara ingat misalnya Jorginho, pemain Brasil, Itali, membela Itali tapi dia dari Brasil karena dia punya keturunan. Kemudian dulu ada siapa? Alvaro Recoba. Kemudian banyak saudara-saudara, banyak. Bahkan Lionel Messi pun dia juga memegang paspor Spanyol, dia memegang paspor Argentina karena dia tinggal di Spanyol lama. Kemudian pemain seperti Roberto Carlos, kemudian Marcelo, banyak sudah. Neymar pun itu juga punya paspor Uni Eropa selain paspor Brasil, karena di negara-negara itu mereka mengizinkan itu. Didier Drogba punya paspor Pantai Gading, punya paspor Prancis. Banyak sudah, hampir semua pemain papan atas Eropa itu bukan papan atas, papan tengah, papan bawah juga punya dua paspor kewarganegaraan Ghana. Karena ini aturan seperti ini tuh memudahkan pemain, apalagi kalau dia tidak perlu harus dengar pendapat di DPR, cukup mengajukan diri, yang penting syarat-syarat terpenuhi, dia akan otomatis diberi paspor. Karena begini, pemain kalau di Eropa, kalau dia punya paspor Uni Eropa itu enak, saudara-saudara. Punya paspor Uni Eropa itu enak, dia tidak dianggap sebagai pemain asing. Sementara di Uni Eropa, kalau pemain asing itu harus punya syarat-syarat tertentu. Kayak misalnya di Inggris bukan Uni Eropa ya, Inggris atau Uni Eropa lah, itu di Inggris misalnya dia punya syarat-syarat tertentu, rank FIFA-nya berapa. Kemudian kalau di Uni Eropa itu ada salary-nya, gajinya minimal berapa. Kayak begitu saudara-saudara. Dan itu tidak menguntungkan bagi pemain-pemain sepak bola yang tidak memiliki paspor Uni Eropa. Itu pula yang saya rasa cukup masuk akal kalau beberapa pemain Indonesia itu pada akhirnya, pemain-pemain abroad Indonesia, pemain-pemain keturunan Indonesia di Belanda sana, di Eropa sana, itu kesulitan untuk mendapatkan klub. Saran saya sih jelas, saudara-saudara, ya ini langkah Vietnam ini harus diikuti juga oleh pemerintah di setiap negara lah. Nggak masalah sebenarnya ada dual citizen, karena dual citizen itu bukan Vietnam aja, di Asia Tenggara ada. Vietnam ini kalau nggak salah itu adalah negara kelima yang menganut sistem dual citizen, dua kewarganegaraan ganda. Filipina dia menganut sistem kewarganegaraan ganda. Kemudian Thailand dia menganut sistem kewarganegaraan ganda. Kamboja dia menganut sistem kewarganegaraan ganda, dan Timor Leste. Tetapi kan Filipina itu kenapa dia kesulitan? Dulu sempat punya beberapa pemain sepak bola yang bagus ya, beberapa tahun lalu. Kemudian eranya sekarang sudah ya namanya sepak bola kan begitu. Tetapi memang Filipina ini negaranya bukan negara sepak bola. Mereka adalah negara basket. Di basket itu, saudara-saudara, mereka punya pemain-pemain diaspora yang hebat. Basket di Filipina itu levelnya sudah level mereka berpikir untuk ke Olimpiade. Udah bukan level Sea Games, itu bukan. Mereka levelnya itu bertarung di Asia, itu udah di papan atas. Saingan sama Cina, saingan sama Jepang, saingan sama Korea, saingan sama Lebanon. Itu di basket, saudara, basket Filipina. Karena memang Filipina bukan negara sepak bola. Kalau saya yakin kalau itu Filipina negara sepak bola, itu
Filipina sudah levelnya di sepak bola sudah level Jepang, level Korea. Tetapi walaupun mereka bukan negara sepak bola, kan mereka sempat menunjukkan beberapa tahun lalu mereka punya tim sepak bola yang cukup kuat kan, saudara-saudara. Sempat ikut ke Piala Asia kalau nggak salah itu luar biasa. Di sepak bola putri, itu Anda lihat Filipina itu pemain-pemain diaspora semua, dan itu tampil di kalau nggak salah ikut Piala Dunia, luar biasa kan, saudara-saudara. Sepak bola diaspora putrinya Filipina itu, dan ini tampaknya juga nanti Vietnam juga akan membidik ini di sepak bola yang sektor putra. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Prindavan sampai Osaka. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang Undang-Undang Dua Kewarganegaraan Vietnam yang baru. Undang-Undang Dual Citizen. Yang ini akan harus dicermati, saudara-saudara, harus dicermati oleh komunitas sepak bola di Asia Tenggara, harus dilihat betul-betul oleh asosiasi-asosiasi sepak bola di negara-negara Asia Tenggara. Jadi undang-undang pada tanggal 24 Juni 2025 itu Parlemen ya, Dewan Rakyat di Vietnam itu menyetujui revisi Undang-Undang nomor 24 QH 12 Undang-Undang Lama Vietnam tentang kewarganegaraan, dan disahkan menjadi Undang-Undang nomor 56 2014 QH 13 yang akan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2025. Undang-undang ini adalah revolusioner, saudara-saudara. Revolusioner karena Vietnam negara komunis, negara yang ya kita tahulah komunis itu seperti apa negaranya, yang ketat, strict. Dan sekarang mereka melakukan revolusi, apalagi nih Vietnam adalah negara yang fanatik. Perang lawan Amerika menang, perang lawan Perancis menang, kabur mereka kan. Sekarang mereka terbuka, saudara-saudara. Mereka membuat undang-undang yang mengizinkan dual citizen, dua kewarganegaraan ganda, dan tidak lagi mengharuskan perubahan nama. Kalau dulu orang mau menjadi warga negara Vietnam, dia harus berubah nama. Kayak si Nguyen, siapa itu? Kwan Son atau siapa itu yang pemain Brasil itu yang top skornya di Piala AFF 2024 itu. Nah, sekarang ini enggak. Dan ini menunjukkan bahwa Vietnam itu sangat serius di sepak bola. Karena ini tujuannya menyasar, sebenarnya adalah undang-undang ini menyasar untuk sepak bola supaya Vietnam bisa menggunakan sebanyak mungkin pemain diaspora. Kalau sebelumnya untuk menjadi warga negara Vietnam itu susah, saudara-saudara. Susah sekali. Susah sekali, dan dia harus melepaskan kewarganegaraan lama, kemudian dia harus berganti nama. Susah sekali, saudara-saudara. Sekarang ini tidak, dan ini akan menyasar oleh jutaan diaspora Vietnam. Vietnam itu punya diaspora hampir 5 juta lebih, saudara-saudara. Ada sekitar 2,5 juta itu di Amerika, ada sekitar 500 ribuan di Jepang, kemudian ada ratusan ribu lagi di Australia, di Prancis, di Kanada, di Brasil. Dan di sana itu ada namanya Little Saigon, saudara-saudara. Jadi Viettown. Jadi kayak pecinan lah kalau di Indonesia, kalau di Asia Tenggara ini ada pecinan. Di sana juga sama. Di Amerika juga ada Chinatown. Nah, kalau di Vietnam, di sana juga Vietnam itu pun. Jadi itu menunjukkan komunitas Vietnam yang luar biasa, dan ini potensi ini coba dimanfaatkan, ditarikkan. Kan dari jutaan warga itu, jutaan diaspora itu kan ya pasti adalah 11, 12, 13, 10, 20, 30 orang yang menjadi pemain sepak bola di level atas. Beda ceritanya kalau hanya diasporanya hanya 1000, ternyata ada 37.
Itu kan patut dicurigai. Jadi ya ini potensi yang perlu diwaspadai oleh komunitas sepak bola di Asia Tenggara. Harus waspada lah, harus dicermati lah. Jangan sampai ini nanti Vietnam bisa benar-benar mendatangkan pemain-pemain yang kualitasnya hebat-hebat, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!